Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Ya, semoga Ananda dalam keadaan sehat-sehat walafiat serta tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak soleh dan soleha, pagi hari ini kembali bersama dengan Ustazah Herma. Kita akan belajar di tema 2 ya. Hari ini kita mulai tema 2, subtema 1 dan mata pelajaran matematika. Ya, baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita lanjut ke materi, Ustazah berharap kita berdoa dulu ya, menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah semoga anak soleh dan soleha selalu dimudahkan dalam memahami materi-materi yang akan kami berikan. Ya, anak soleh dan soleha sudah siap belajar ya. Bukunya, pensilnya, penghapusnya sudah standby di depan anak soleh dan soleha. Kemudian selanjutnya kita berdoa sebelum belajar. Ya, Ustazah pimpin ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha, ya adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dengan mengamati contoh dan bimbingan guru, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian dengan benar. Dan yang kedua, dengan mengamati contoh, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Dan yang ketiga, dengan bimbingan guru, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan tepat. Itu ya untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya anak soleh dan soleha, silakan dibuka bukunya halaman 7 ya. Kita diminta untuk mengamati. Beni membuat 2 perahu kertas. Kemudian Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Kemudian Ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Ya, perahu Beni 2 ya. Kemudian perahu Tiur 2. Dan perahu Ayah 2. Nah, selanjutnya anak soleh dan soleha, jika digabungkan berapa jumlah perahu semuanya? Ya, perhatikan ya. Di sini sudah ditampilkan. Perahu Beni itu ada 2. Perahu Tiur ada 2. Dan perahu Ayah ada 2. Nah, 2 ditambah 2 tambah 2 hasilnya adalah 6. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika ditulis atau dalam bentuk perkalian. Nah, langkah pertama yang harus kita tentukan adalah berapa jumlah kotak ya. Berapa jumlah kotak di sini? Di sini ada 3 ya. Yang mana? Yang pertama kotak perahu Beni, dan yang kedua perahu Tiur, dan yang ketiga adalah perahu Ayah. Berarti jumlahnya adalah 3. Dalam setiap kotak itu ada berapa perahu? Ya, anak soleh dan soleha bisa melihatnya langsung bahwa dalam setiap kotak itu ada 2 perahu. Jadi jumlah kotak dikali dengan jumlah perahu dalam kotak adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi tadi ketika penjumlahan itu 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya adalah 6. Jadi perkalian kali ini adalah tentang penjumlahan berulang. Nah, ya anak soleh dan soleha,
Ya, seperti yang Ustazah katakan tadi, yang pertama jumlah kotak ya. Jumlah kotak itu ada 3 ya. Kemudian isi masing-masing kotak itu ada berapa? Ya anak soleh dan solehah, isi masing-masing kotak adalah 2. Jadi jumlah setelah digabungkan adalah 6. Seperti itu ya anak soleh dan solehah. Ini ada contohnya di buku anak soleh dan solehah itu halaman 8. Ya, selanjutnya anak soleh dan solehah untuk contoh soal. Contoh soalnya itu yang seperti ini ya. Ini kelereng ya, atau gambar apa dalam kotak ini? Ya, kita andaikan saja bahwa yang ada dalam kotak ini kelereng saja anak soleh dan solehah ya. Ustazah tidak terlalu jelas melihatnya. Nah, di sini ada berapa kotak anak soleh dan solehah? Ada 3. Kemudian berapa jumlah kelereng dalam kotak? Ada yang pertama itu 4. Dan yang kedua itu ada 4. Dan yang ketiga ada 4. Kemudian hasilnya adalah 12. Jika diubah dalam perkalian, yang mana perkalian ini adalah penjumlahan berulang, maka ada berapa jumlah kotak? Ada 3. Kemudian isi dalam kotak ada berapa? Ada 4. Jadi 3 kali 4 ya anak soleh dan solehah. 3 kali 4 hasilnya berapa anak soleh dan solehah? Hasilnya adalah 12. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 sama artinya dengan 3 dikali 4. Hasilnya adalah 12. Seperti itu ya anak soleh. Kemudian yang selanjutnya adalah di halaman 25. Kita diminta untuk mengamati gambar berikut. Di sini ada gambar batu ya. Nah, setiap kotak itu ada 3 batu. Nah, yang pertama ada 3 batu, kotak yang kedua ada 3. Dan kotak yang ketiga adalah 3 dan yang kotak keempat adalah 3. Ada berapa jumlah kotaknya? Ada 4. Berapa isi dalam satu kotak? 3. Jadi 4 dikali 3 sama hasilnya adalah 12. Ada di buku halaman 25. Ya, selanjutnya anak soleh dan solehah untuk soalnya ya, lembar kerja peserta didik. Artinya adalah tugas anak soleh dan solehah, yaitu tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nah, di sini ada berapa jumlah pensil? Nah, ditulis. Kemudian, berapa dalam satu kotak? Berapa jumlah kotaknya? Ya, ada 3 jumlah kotak. Dalam setiap kotak itu berapa isi pensil? Ada 2. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya sama dengan 3 dikali 2 hasilnya adalah berapa? Kemudian yang nomor 2 ada gambar bola ya. Ada gambar bola. Ada berapa kotak dan ada berapa isi dalam setiap kotak? Sama dengan soal nomor 3. Ya, ada berapa kotak? Nah, kemudian dalam satu kotak itu berapa isinya? Anak soleh dan solehah mengerjakannya di buku tulis yang akan dikumpulkan di hari Jumat besok. Ya, anak soleh dan solehah, jazakallah khairan kasiran. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini cukup. Ustazah ingatkan kembali terkait sholat ananda, sholat 5 waktu, dan sholat duhanya. Tidak dilupa ya anak soleh dan solehah. Kemudian mengajinya selalu memurojaah hafalan-hafalan yang sudah dihafal, dimurojaah kembali supaya hafalan anak soleh dan solehah tidak dilupakan. Kemudian mengajinya juga anak soleh dan solehah perlu ditingkatkan lagi. Yang selanjutnya tetap rajin belajar, tidak boleh malas-malas ya ketika diminta ayah bundanya untuk belajar. Ya, anak soleh dan solehah harus belajar betul-betul ya. Supaya menjadi anak yang sukses harus memang betul-betul belajar. Nah, yang selanjutnya adalah selalu sopan santun terhadap orang tua. Nah, saling menyayangi sesama saudara itu yang juga penting. Supaya dalam bersaudara itu tidak ada perkelahian, harus saling menyayangi. Kemudian yang selanjutnya selalu mendoakan kedua orang tua kita ketika di akhir-akhir sholat kita ya.
Ya, ketika anak soleh dan soleha setelah melaksanakan sholat duha atau sholat 5 waktu, ya sempatkan waktu anak soleh dan soleha itu 5 menit ya, atau paling lama terlalu lama 5 menit, 2 atau 3 menit itu cukup ya. Kita mendoakan orang tua kita, semoga orang tua kita sehat-sehat, kemudian selalu dimudahkan dalam urusannya, rezekinya orang tuanya kita lancar, dan selalu berkah dalam mencari nafkah. Ya, anak soleh dan soleha, jazakallah khairan kasiran. Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.